kamu bisnis owner yang masih ragu buat menerapkan KPI, tonton video ini sampai habis karena kita akan tanya langsung dengan Kak Sam. Oke nih Kak Sam, gue udah ngerekap ada 5 pertanyaan nih dari sosial medianya Project yang bakal bantu bisnis owner untuk menjawab keraguan mereka menerapkan KPI. Oke. Yang pertama nih Kak Sam, kenapa sih bisnis itu perlu menerapkan KPI? Jadi gini, gue selalu kasih ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau lu main badminton, pernah main badminton? Pernah dong. Nah ya, terusnya main terus nih, nggak pernah dihitung skornya. Menarik nggak mainnya? Enggak sih, boring. Boring ya, lama boring. Tapi waktu lu main badminton sama temen lu, tiba-tiba temen lu bilang gini, Wait, kita hitung ya skornya. berubah nggak cara mainnya? Iya pasti sih. Lebih serius? Yes, lebih serius. Lebih semangat nggak? Ya, lebih pasti. semangat kan. Nah, jadi kalau kita di perusahaan jalan aja tanpa adanya KPI, itu sama aja kayak kita main badminton, tapi nggak pernah dihitung skornya. Kayak kebayang. Oke. Ya, sehingga bisa aja orang jadi kayak bosen, orang jadi nggak excited gitu ya. Dan apa akibatnya? Kalau lu main badminton, terusnya nggak ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Akibatnya apa? Kita nggak bisa kasih hadiah. Bener kan? Iya, benar. Kalau kita nggak bisa kasih hadiah, bisa jadi gua merasa gua menang. Lu ngerasa lu menang. Yes. Bisa jadi lu menuntut hadiah, gua juga menuntut hadiah. Iya. Bener nggak? Lalu yang ngasih hadiah bingung. Ini gimana nih? Gue harus ngasih hadiah ke siapa? Akhirnya yang terjadi adalah, udah deh gua kasih aja sama besar hadiahnya. Padahal kalau kita hitung, itu bisa jelas. Yang juara 1 siapa, yang juara 2 siapa, yang juara 3 itu siapa. Nah, ilustrasi sederhananya itu, memang jawaban-jawaban pada umumnya, konsultan-konsultan lainnya juga udah mengatakan gitu ya, oh KPI itu bagus untuk kamu menjadi barometer, menjadi speedometer kalau misalkan di sebuah kendaraan dan segala macam. Iya, itu benar. KPI memang menjadi tolak ukur atau ukuran lah untuk kita tahu kondisi kita saat ini kemana. Tetapi kalau kita pikirkan lebih jauh, ya ilustrasinya seperti kita main badminton tadi itu, gitu. Nah, jadi kan ini terserah kan. Sekarang sebagai business owner, bisa nggak jalan tanpa KPI? Banyak tuh yang nanya. Oh, ada family business yang udah jalan gitu ya, tanpa KPI bisa? Bisa. Tapi ya tadi itu, kondisi orang di dalamnya, dia nggak tahu dia menang apa kalah, dan akhirnya orang yang juara 1, juara 2, juara 3 dapatnya sama ya, dapat apa? Dapat bonusnya, misalnya dapat rewardnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada pilihan nih, kita mau ngebentuk perusahaan kita, perusahaan yang seperti apa? Perusahaan yang seru, perusahaan yang adil dalam memberikan rewards dan bonus, atau perusahaan yang ya udah suka-sukanya saya bisnis owner mau ngasih ke siapa, berapa dan sebagainya. Jadi secara subjektivitasnya tinggi ya Kak ya? Betul sekali. Jadi tanpa KPI, maka subjektivitas dalam penilaian kinerja di perusahaan tersebut akan sangat tinggi. Dan inilah yang orang sebut ya, ini jadi ada politik kantor, jadi harus ada ordal. Yang kasihan sih HRD-nya. Coba nih yang HRD komentar ya, kalau pernah ngalamin gitu ya, HRD-nya dituding gitu kan. Oh, Ini HRD-nya nih, yang bikin nilai gue jelek nih. Dan gue lihat tadi kalau misalkan analoginya badminton, berarti kan kalau badminton tuh kalau skor kita tertinggal atau lebih unggul daripada musuhnya, maka kan strategi kita juga akan berubah ya, sudah bisa menyesuaikan kan Kak? betul, menyesuaikan strategi, benar. Kalau kita tahu kita lagi ketinggalan, kita main badmintonnya akan lebih agresif mungkin. Walaupun saya bukan ahli badminton ya, tapi common sense-nya begitu, gitu kan. Atau kalau saya lagi unggul ya saya akan fokus untuk menjaga agar saya tidak melakukan kesalahan, that's it, kan gitu ya. Nah, itu juga bisa, gitu, gunanya KPI ada. Oke, nice Kak Sam. Nah, pertanyaan kedua nih Kak Sam. Sebenarnya ada jaminan nggak sih Kak, kalau misalkan perusahaan itu udah menerapkan KPI, maka perusahaan itu bakal pasti sukses gitu? Iya, balik lagi ke badminton. Kalau misalkan kita ikut turnamen badminton, semuanya udah diukur ya kan. Udah diukur nih, menang itu syaratnya apa, kalah itu kalau apa. Ya, latihannya juga terukur semuanya. Ada jaminan nggak kita menang dalam turnamen itu? Nggak ada sih. Nggak ada. Tetapi, kalaupun kita kalah, kita tetap tahu apa yang harus diperbaiki, betul nggak? Iya, benar. Contoh,
misalkan dalam pertandingan badminton gitu ya, karena semua terukur, kita tahu babak 1 menang atau kalah, babak 2 menang atau kalah, dan seterusnya, betul ya. Bahkan mungkin kita tahu juga di badminton ada statistik, misalkan jumlah poin karena kesalahan diri sendiri, ya. Nah, kalau kita mengukur itu semua, walaupun kita kalah at the end of the day, tetapi kita tahu di bagian mana kita harus memperbaiki atau kita harus tingkatkan. Kalau misalkan dari skor badminton yang saya mainkan, ternyata 60% poinnya itu karena kesalahan saya sendiri. Bukan karena lawannya jago gitu ya. Ya berarti kan simple, saya harus memperbaiki apa yang harus saya latih. Oh mungkin lebih tenang, oh mungkin harus basic-basicnya diajarkan lagi, dilatih lagi. Tapi kalau misalkan ternyata 60% poin itu adalah karena serangan dari lawan yang saya tidak bisa kembalikan. Oh berarti yang harus saya perbaiki apa? Defense-nya saya, ya karena kan kalau kita smash, orang lawan smash kita harus di defense, ya dan seterusnya gitu. Oke, kebayang sih Kak. Jadi memang tidak ada jaminan bahwa perusahaan itu bakal sukses, tapi jaminannya adalah perusahaan itu bisa improve. Bisa improve, bisa belajar. Itu pun kalau menggunakan KPI-nya dengan benar. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga nih. Apakah KPI hanya untuk perusahaan besar atau bisnis kecil juga bisa butuh ya? Bisnis saya masih kecil, to be honest, teman-teman gitu kan. Tapi ada KPI, jadi saya walk the talk ya. Jangan sampai kalau teman-teman belajar dari guru-guru manajemen atau apapun yang lain, mereka cuma ngajarin tapi nggak ngelakuin. Jadi kalau teman-teman belajar dari coach-coach KPI yang lain, coba tanyain dulu di company lu sendiri ada nggak KPI-nya. Ya, kalau di kami di F Project semua ada KPI-nya. Kita walk the talk walaupun kita masih kecil. Kenapa? Karena justru ini harus dibangun habitnya dari kecil. Ya, harus ada performance based culture yang dibangun sejak kita masih kecil. Karena kalau kita pakai KPI, berarti ini akan membiasakan tim kita melihat kinerja, bukan hanya sikap kerja, bukan hanya kompetensi, ya. Even kan Widi sendiri juga punya KPI, betul? Ya. Widi sebagai konsultan dan juga Widi sebagai kita punya project management internal, dia punya KPI yang mewakili perannya sebagai itu, sehingga dia tahu, oh nyampe di ketika bekerja di F Project. Walaupun perusahaannya masih kecil, tetapi ukuran keberhasilannya itu sangat jelas dan setiap orang harus melihat itu terus. Bukan hanya berdasarkan feelingnya Kak Sam nih, ini orang bagus atau tidak gitu. Ya, yang gua tangkap selama gua di sini Kak Sam ya, gua coba compare dengan beberapa perusahaan gua sebelumnya, memang versi KPI F Project ini menurut gua tuh yang paling objektif ya, yang gua itu bener-bener under control dan gua bisa ownership gua terhadap KPI lebih oke daripada perusahaan gue sebelumnya. Dan notabene bahkan gue ada bahwa KPI gue tercapai apa enggak, gue baru tahu ketika di review di semesternya. Di setiap bulannya lo nggak tahu gitu jadi, ya. Ibarat tadi main badmintonnya, gue main aja, gue baru gitu kayak terakhir ketika ya game berakhir. Poin lu sekian ya, 20, ini berarti kan? Kenapa gua nggak tahu ya? Iya. Sebelumnya gitu. Kalau setting KPI-nya salah, ataupun KPI-nya benar tapi tidak dimonitor, itu persis yang lo bilang terjadi. Ibaratnya kalau tadi main badminton lagi, tiba-tiba diumumin, Stop mainnya, stop. Kenapa? Udah selesai. Lawan lu menang. Hah? Gua kalah. Iya, tapi gua nggak tahu gua kalah. gitu kan. Tapi kalau KPI-nya benar dibuatnya dan dimonitor, kita tahu gitu loh, kayak ada papan skornya. Kita tahu, oh gue lagi ketinggalan, oh gue lagi ini, oh gue lagi seri, ya. Nah, sekarang pertanyaan keempat nih, dari klien F Project, apa sih perubahan setelah mereka menerapkan KPI yang benar? Ini untuk yang komitmen ya. Jadi ini khusus untuk yang saya ceritakan adalah klien-klien yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menerapkan KPI. Kemarin baru hari Minggu kemarin nih, kita syuting hari Senin ya sekarang. Senin. Hari Sabtu kemarin gue ketemu sama klien yang dulu itu nerapin KPI-nya kurang lebih 2 tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu lah ya, bikin KPI sama kita. Lalu kita ketemu untuk bisnisnya dia yang lain, bukan bisnis yang pernah gue bantu dulu. Lalu dia cerita bahwa, Sam, sekarang tuh KPI masih jalan loh di company gue. Wow,
Itu aja gue udah seneng denger ya. Ya karena berarti konsisten diterapkan. Terusnya gimana dampaknya? Wah, sekarang dampaknya bahkan dengan KPI itu kita bisa dengan jelas melihat siapa yang bisa dipromosikan. Memang KPI bukan satu-satunya standar untuk mempromosikan orang. Jangan salah ya, jangan salah. Untuk mempromosikan orang itu banyak yang harus dipertimbangkan. Salah satunya leadership capacity-nya dia. Tetapi KPI bisa membantu untuk melihat mana yang berpotensi lah, berpotensi. Jadi itu salah satu efek baiknya yang selama ini kalau mau ningkatin karir orang subjektif lagi kan, gitu, karena nggak ada pengukurannya. So itu dampaknya ya. Dan akhirnya tadinya orang yang dari level head sekarang udah jadi managing director-nya lah, kurang lebih begitu sekarang. Ya karena dia mampu terlihat baik di KPI dan sebagainya. Kedua, ada juga perusahaan yang simpel banget nih. Begitu dikenakan KPI, tiba-tiba orang ini di workshopnya kita ya, workshop private-nya kita, orang ini langsung bilang gini, Oke, kalau gitu abis ini kita meeting ya antara divisi A, B, sama C supaya KPI saya ini tercapai. Karena kalau mau KPI saya tercapai, kita harus ada meeting koordinasi antara divisi A, B, dan C. artinya apa? Sebelum ada KPI itu, mereka nggak pernah meeting. Mereka nggak pernah koordinasi secara internal. Begitu ada KPI, baru sadar, oke, this is important. Saya harus koordinasi. Jadi apa? Sesimpel merubah behaviornya orang. Yang tadi yang nggak ada koordinasi, jadi ada koordinasi. Ya. Atau kemarin, bukan kemarin, tadi nih, baru tadi, saya baru pulang dari bikin KPI buat klien. Ya, di situ kita ada KPI tentang berapa kali maksimal jumlah revisi dokumen yang dia buat. Ya, rata-ratanya berapa kali gitu, kurang lebih. Barulah setelah itu digali, kenapa kamu revisinya bisa banyak ya? Digali, akhirnya ketemu nih akar masalahnya. Jadi apa? Saat kita membicarakan KPI, saat kita membuat KPI, kita bakal menemukan banyak sekali akar masalah-masalah yang selama ini kita nggak ketahui. Manajemen nggak ketahui. Lalu digali baru tahu, oh ternyata akar masalahnya ini. Sehingga timbullah solusi dong, gitu kan. Jadi bikin KPI ini bukan hanya sekedar bikin KPI, tapi bisa melihat masalah-masalah yang tidak terlihatan. Dan terakhir, ya sama di klien ini juga, kita udah seminggu sama dia, jadi last week pun juga kita udah bikin. Di situ baru kelihatan ternyata banyak sekali role-role atau peran-peran dan job desk yang tumpang tindih. Ya, sehingga dengan ada KPI ini kita paksa untuk membuat kejelasan sebenarnya peran orang ini apa, struktur organisasinya seperti apa, ya. Dan itu semua bisa kita bahas triggernya apa, KPI. Oke. Kalau gue analogikan berarti kayak kita misalkan sakit ya, gue sakit dan waktu gue ngecek lab nih, ternyata kolesterol gue bermasalah, asam urat gue bermasalah, terus gula gue bermasalah. Jadi akhirnya tahu bahwa ternyata indikasi gue nggak sehat tuh ada 3 tadi penyebabnya. Betul sekali. Ya, jadi dengan adanya kita membuat KPI yang benar, ya, apalagi kalau dibantuin F-Project, itu kita sama aja kayak lagi med check. Yes, betul. Walaupun awalnya outputnya adalah hanya hasil dari gula darah, hasil dari darah gitu ya, kesehatan yang berdasarkan darah. Cuman ternyata bukan hanya itu aja, ternyata kita bisa match check untuk hal-hal lainnya lagi. Clear banget ya, jadi teman-teman memang manfaat dari implementasi KPI ini, apabila KPI-nya benar ya Kak Syaf ya, kita benar dan akurat ya, itu memang bakal berimpact banyak banget di struktur. Betul. Dan kuncinya implementasi. Ya, benar. Kunci implementasi. Karena kalau mau bikin KPI yang benar tuh gampang. Tinggal langsung hire F-Project. Ya, itu gampang. Satu hari kita bisa bikin KPI untuk 5 posisi. Satu hari kita bisa bikin strategi perusahaan, objektif perusahaan dengan KPI perusahaan. Jadi secara waktu, secara effort itu mudah untuk membuat KPI. Atau ya tentu ada investasinya ya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak deh, kayak saya belum saatnya investasi untuk dibantu F-Project langsung. Ya bisa lihat e-course kita tentang KPI, cara buat KPI yang lengkap ya.
Di e-course kita itu lengkap sekali cara buatnya. Itu saya bisa jamin e-course paling lengkap tentang membuat KPI. Ya. Jadi di situ teman-teman bisa bikin dalam waktu yang singkat. Tetapi implementasi itu setahun. Monitoring itu 1 tahun. Ya. Jadi kita harus tahu effortnya itu di awal hanya belajar, bayar e-project. Itu hanya sehari, seminggu selesai. Tapi yang lebih berat tuh kedisiplinan. Ya, di sini sih kayak peran atau challenge dari si business owner-nya memang harus diuji lah ya. Komitmennya. Yes, komitmennya diuji. Betul. Lalu pertanyaan yang berikutnya kan, siapa yang monitor? Ya. Ya, eventually adalah business owner. Tapi kalau mau dibantu, silahkan dibantu. Saya business owner. Widi membantu saya untuk monitor, betul ya? Ya, benar. Untuk monitor, ya. Karena saya lihat Widi punya kemampuan untuk memonitor. Jadi nggak mesti orang HR, karena Widi bukan orang HR, ya. Nggak mesti orang corporate strategy atau apalah yang khusus ada apa ya, ada posisi khusus, itu nggak mesti. Pertanyaan kelima nih, Kak Asep, yang terakhir. Ini terakhir ya. Yes, Oke. benar. Karena kalau nambah lagi gue charge. Panggil aja kalau nambah lagi. Ya, kalau Panggil nambah aja lagi ya. mentoring. Boleh Ya. aja, Kita juga nambah bisa ada lagi. mentoring. Ya. Oke, nice. Nah, kalau mau menerapkan KPI nih Kak, apa nih yang harus dilakukan pertama kali? Oke. First step-nya apa sih? Kalau mau menerapkan, kata menerapkan nih agak ambigu ya. Kalau menerapkan itu kan KPI-nya udah ada, terusnya kita terapkan. Nah, kalau artinya menerapkan adalah membuat dari nol, gitu ya, berarti kita asumsinya itu ya, belum ada. Oke. Kalau teman-teman setelah nonton video ini tertarik gitu ya untuk, oke, gue mau membuat dan menerapkan KPI, ya berarti belajar dulu cara buat yang benar. Satu, jangan beli template ya, list-list KPI. Nanti kalian bingung sendiri. Jangan beli contekannya dulu. Karena kalau kalian beli contekannya, kalian nggak akan mikir sendiri. Dan kalau kalian nggak mikir sendiri, kalian akan kebingungan sendiri. Oke? Makanya di F-Project kita tidak pernah dan tidak akan pernah membuat list daftar. Ini adalah KPI-nya akuntan. Ini adalah KPI-nya finance. Nggak. Kita nggak akan pernah jual itu. Ya, karena kita mau mendidik teman-teman mengerti, memahami pola pikir dalam membuat KPI. Oke? Jadi belajar dulu, ya, jangan nyontek. Belajar. Cara belajarnya gimana? Tadi saya udah sebutkan. Satu, e-course. Ini cocok untuk kalian yang senengnya belajar sambil jogging, belajar sambil treadmill, ya, yang maunya belajarnya with your own pace. Jadi dengan kecepatan belajar kalian masing-masing, itu e-course cocok. Tapi kalau kalian lebih senangnya interaksi langsung, tanya jawab, ya, maka bisa ikut webinarnya kita atau ikut kelas offline trainingnya F-Project. Jadi bisa offline, bisa online. Tentu dengan yang online banyak keterbatasannya. Offline pun keterbatasannya di lokasi. Jadi buat teman-teman yang di luar Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, ya kota-kota Jogja, itu mungkin lebih cocoknya ikut webinar. Karena kita most likely this years itu tidak mengadakan public training di luar kota-kota yang saya sebutkan tadi, kecuali nanti permintaannya banyak, ya. Nah, jadi teman-teman boleh komen juga nih, kalau ada public training offline, coba komen. Kalian pengen diadain di kota mana, ya, supaya kita juga bisa samperin kalian untuk ngajarin, gitu sih. Nah itu, atau kalau misalkan kalian merasa bahwa saya sebagai business owner udah pusing nih, harus belajar ini, belajar itu, nanti habis itu saya belajar harus ngajarin lagi ke tim saya gitu ya. Solusinya apa Kak Sam? Ya solusinya adalah panggil F-Project, kita langsung bikin bareng-bareng. Ya, tentu ada trainingnya dulu singkat supaya satu perusahaan ini ngerti, ya. Tapi habis itu kita akan bikin bareng. Jadi yang mikir adalah kita bersama. Kami mikir, Anda mikir, kita sepakati KPI-nya apa, selesai workshop udah jadi. Ya, selesai workshop udah jadi. Nah, itu kalau membuat caranya begitu. Oke. Nah, kalau udah punya, atau nih ada juga nih, udah punya Kak Sam, tapi saya masih ragu ini benar atau enggak. Boleh juga panggil F-Project, kita akan review KPI-nya secara online. Jadi kalian nggak perlu siapin
apalah kelas training lah, apa nggak usah. Kita review, bantu review secara online. Oke, itu kita bisa juga. Ya, atau misalkan udah punya, ya udah mantap, habis itu tinggal monitoring. Nah, kalau di monitoringnya kita nggak bisa taruh orang ke perusahaan kalian, terusnya monitor, nggak bisa. Ya, yang bisa kalian lakukan adalah menunjuk PIC-nya, siapa yang harus monitor ini. Setiap bulan dikolek datanya, diambil datanya, tetapi untuk meetingnya, meeting evaluasinya itu boleh tiap bulan, boleh tiap 2 bulan sekali, tiap quarter, silakan. Tergantung seberapa cepat fase bisnisnya teman-teman. Kalau fase bisnisnya agak lambat, ya mungkin 3 bulan sekali cukup ya, meeting KPI. Iya, cukup banget. Ya, tapi kalau fase bisnisnya sangat cepat, ibaratnya kalau nggak dimonitor langsung tiba-tiba terjun ke jurang gitu ya. Nah itu mungkin harus sebulan sekali gitu. Nah, berarti media teman-teman buat belajar KPI udah banyak nih katanya. Banyak, lengkap. Dari e-course sudah ada, kita private, kita datang, kita bakal ngajarin ke Ya, teman-teman. ya. Ada satu lagi. Tapi ini belum keluar. Doakan teman-teman, saya lagi buat buku tentang KPI ya. Yang seneng baca bisa baca bukunya gitu. Jadi medianya udah banyak banget nih teman-teman, udah nggak ada alasan lagi bahwa gue udah mager nih buat KPI, udah nggak ada tempatnya. Ya. Dengan F-Project kita juga udah ngasih banyak media buat teman-teman belajar, karena F-Project sendiri punya misi ingin mengakselerasi potensi dari Kita. bisnis di Indonesia di semuanya. Mantap. Oh, ada satu lagi. Oh iya, apa lagi? Kalau belajarnya gratis di mana Kak Sam? Subscribe YouTube saya, ya, tanya Kak Sam, ya, nyalain notifikasinya, jangan lupa dan sebar ini semua ke orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Thank you. Thank you, Wit. Untuk pertanyaannya, mantap.